Nah, dalam video beberapa waktu lalu ya, ketika saya buat video menggunakan jersey Bayangkara FC, itu banyak yang bertanya-tanya tuh, ya. Yang nonton video saya itu banyak yang bertanya-tanya, maksudnya apa? Terus ada juga yang apa? Ya netizen biasalah, ada yang marah-marah nggak jelas dan lain sebagainya. Ya, ini perlu saya kasih tahu juga ya, bahwa jersey Bayangkara FC yang saya pakai itu bukan dikasih ya, bukan dari pemain atau official. Jadi itu jersey betul-betul saya beli ya, saya beli dan itu original ya. Itu Mills original, itu betul-betul saya beli. Lalu tujuannya apa sih? Kenapa saya bukannya beli jersey Persib tapi malah beli jersey Bayangkara? Ya karena saya akan membuat video waktu itu ya. Akan membuat video bahwa klub yang akan mengalahkan Persib ya di bawah kepelatihan Yus Mia adalah Bayangkara. Jadi klub pertama yang akan mengalahkan Persib di kepemimpinan Yus Mia sebagai pelatih kepala itu adalah Bayangkara. Nah, untuk bikin video itu saya sengaja membeli jersey Bayangkara itu. Tapi di luar dugaan ternyata pertandingannya malah ditunda ya, malah ditunda. Nah itu makanya karena jersey-nya sudah beli, pertandingannya ditunda, ya akhirnya ya engges ya gimana ya. Sekarang waktu itu kan kita nggak tahu ya pertandingannya kapan. Jadi pertandingan yang ditunda lawan Bayangkara itu bukan akan dimainkan pekan depan, menggeser tidak ya, tapi konsepnya disimpan. Jadi jadwal yang sudah dibuat itu tetap berjalan, tetap lanjut. Kalau ini putaran dia orang sih bener aja here. Tapi susah ya nyimpennya di mana. Oke, saya nggak bawa tripod soalnya. Jadi gitu teman-teman ya, alasan kenapa saya pakai jersey Bayangkara waktu itu adalah karena saya ingin membuat video ya, dan saya yakin akan viral waktu itu, bahwa klub pertama yang akan bisa mengalahkan squad Yus Mia adalah Bayangkara FC waktu itu. Ya tapi apa boleh buat ya, pertandingannya malah ditunda. Nah alasannya saya nggak dapat izin atau apa gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Nah kenapa Bayangkara ini bisa mengalahkan skuad Yus Mia waktu itu ya. Nih kalau karena pertandingan ditunda dan dimainkan entah kapan ya, hasilnya bisa jadi Bayangkara nggak bisa ngalahin Persib ya, atau hasilnya draw juga bisa jadi. Jadi itu berlaku ya, prediksi saya itu berlaku kalau dilakukan sesuai jadwal udah pasti kalah aja Persib mah, itu mah beneran dari Bayangkara ya. Jadi gini loh, Bayangkara ini oke ya, saya suka banget dengan Alex Martin, selalu juga Matthias Mayer ya. Di tengah juga Andik tuh kadang-kadang kalau main ya masih ada tuh sisa-sisa kejayaan dia dulu ya, 5 sampai 8 tahun lalu tuh masih kelihatan gitu. Nah waktu itu kondisi Persib saya kira ada di puncak, maksudnya puncak tuh bukan puncak bagus-bagusnya iya, tapi kan yang namanya klub hebat ya, nggak ada yang bisa menang terus, itu pasti ada fase kalahnya. Ingat Argentina nggak? Argentina ya itu ketika menuju Qatar dia itu menang sampai berapa puluh kali gitu, nggak terkalahkan. Tapi klub yang mengalahkan Argentina dan satu-satunya klub atau satu-satunya negara ya, satu-satunya bukan klub tentang tim ya, satu-satunya negara yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia Qatar itu kan Arab Saudi malah ya, Saudi Arabia loh. Nah saya melihat fenomena ini bisa terjadi sama Persib yang udah menang, saya melihat ini nih titik jenuhnya ini. Lalu saya lihat calon lawannya, profilnya, wah Bayangkara nih, Bayangkara ya, beberapa pemain main die hard. Lalu juga Widodo Cahyono Putra sebagai pelatih ya, itu saya pikir udah mulai tahu banget potensi anak-anak asuhannya. Makanya waktu itu saya prediksi kalau Bayangkara ketemu Persib saat itu ya kalah Persib, percaya sama saya. Tapi ternyata pertandingan ditunda. Nah kalau pertandingannya ditunda ya saya nggak bisa memastikan juga hasilnya ya. Cuma kalau waktu itu saya sampai bela-belain beli jersey Bayangkara FC ya, karena waktu itu saya yakin banget ya kalau Persib ketemu Bayangkara saat itu kalah Persib, percaya sama saya. Nah peluang Persib kalah apakah masih ada? Masih ya, kita lihat. Cuma peluang Persib kalah dari Bayangkara nggak sebesar kalau pertandingan dilakukan sesuai jadwal gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat pagi, kita beraktivitas ya. Oh ya, apa namanya?
eh Persib ya, Persib ini nanti dalam beberapa pertandingan, kalau misalkan udah boleh pakai penonton ya, saya kemarin dapat titipan tuh dari salah seorang petinggi ya, ketika saya kemarin main ke Jakarta. Itulah, Persib itu para pendukungnya jangan pada suudzon katanya ya, ngerasa dilicikin, ngerasa dikerjain. Enggak, sebetulnya nggak seperti itu Kang Eko, cuma memang kondisi membuat seolah-olah seperti itu gitu ya, saya iya-iyain aja gitu ya. Yang jelas teman-teman bobotoh ya, kalau menurut saya sih, mau dilicikin mau enggak, tapi kan ada aturan ya, seperti tidak boleh menyalakan flare dan lain sebagainya, itu harus kita patuhi. Nah, kalau kita udah patuh, tiba-tiba ada hal-hal kayak dilicikan, yaitu logis ya. Tapi ketika kita nggak patuh nih, nyalain flare dan lain sebagainya, tiba-tiba kalau disanksi, wah dizolimi, Persib dizolimi, ya itu kan jadi gimana ya? Aturan aja kita langgar secara apa terang-terangan, tapi ketika dikasih sanksi, usir tanpa penonton, kitanya malah marah-marah gitu ya. Jadi ikuti dulu aturan mainnya. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan apa, kita jadi enak komplainnya, protesnya, ngedumelnya enak gitu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.